Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Banafsa Safa Fitria, kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam, yaitu perbankan Islam. Perbankan Islam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengertian dan tujuan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, hukum bank. Perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah bunga bank ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Abu Zara, guru besar Fakultas Hukum Universitas Kairo, dan Dr. Muhammad Abdullah Al-Arabi menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba nasiyah yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang menggunakan bunga kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang B. Prof. Dr. Ahmad Zarko, pakar ekonomi syariah, berpendapat bahwa sistem perbankan yang kita pakai sekarang sebagai realitas yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional atas dasar dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Yang C. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa bank termasuk syubhat, yakni belum jelas halal dan haramnya. Untuk itu kita harus berhati-hati terhadap masalah syubhat. Jadi dalam keadaan terpaksa kita baru bermuamalah dengan bank yang masih termasuk masalah syubhat tersebut. Yang ketiga, bank Islami atau bank syariah. Umat Islam harus mendirikan bank Islam atau bank syariah, yaitu sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sebagai syariat Islam. Pada bank syariah ini tidak menggunakan istilah bunga sebagaimana bank konvensional, tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Perbedaan dan persamaan bank konvensional dan bank syariah sebagai berikut. Perbedaannya: A. Bank konvensional landasannya adalah peraturan perundang-undangan negara, sedangkan bank syariah landasannya adalah hukum Islam yaitu Al-Quran. Yang B. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan bagi hasil. Persamaan: A. Sebagai sentral peredaran uang. B. Tempat tukar-menukar mata uang. C. Untuk mengawasi peredaran uang dan mengendalikan inflasi. Yang D. Tempat penyimpanan uang yang paling aman. Asuransi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian dan tujuan asuransi. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Tujuan mengadakan asuransi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari pihak tertanggung dan dari pihak penanggung. Bagi pihak tertanggung, tujuannya agar terhindar dari resiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat suatu musibah yang tidak dapat dipastikan. Adapun bagi pihak penanggung, tujuannya adalah mengumpulkan iuran berupa uang premi dari para peserta yang digunakan untuk memberikan santunan sumbangan kepada tertanggung yang terkena musibah. Yang kedua, dasar hukum asuransi.
asuransi tidak disebutkan dasar hukumnya secara jelas baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kelompok ulama yang mengharumkan asuransi antara lain Syekh Syahid As-Sabiq dan Syekh Yusuf Al-Qardawi dengan alasan yang mereka kemukakan. Yang A. Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi. Yang B. Mengandung unsur hakikatnya ketidakjelasan dan ketidakpastian. Yang C. Mengandung unsur riba. Yang D. Mengandung unsur pemerasan karena jika pemegang polis tidak mampu melanjutkan pembayaran preminya, premi yang sudah dibayar bisa hilang atau berkurang. Yang E. Premi-premi yang sudah dibayar digunakan untuk usaha yang mengandung riba. Yang F. Hidup dan mati manusia dijadikan permainan sehingga seakan-akan mendahului takdir Allah. Yang ketiga, asuransi yang islami atau syariat. Terlepas dari saling pendapat para ulama yang dijelaskan di atas secara realistis, masyarakat memang ada yang membutuhkan jasa asuransi. Oleh sebab itu, jika asuransi konvensional masih dipandang haram atau paling tidak meragukan, hendaknya asuransi yang Islam harus didirikan sehingga kaum muslimin yang membutuhkan jasa asuransi memilih asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Asuransi yang islami merupakan bentuk pengalaman dari firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah 2 ayat 240. Idealnya asuransi yang islami memiliki visi misi, yaitu A. Membangkitkan semangat gotong royong dalam membantu orang lain yang terkena musibah. B. Atas dasar jiwa dan semangat saling menolong antar sesama. C. Menciptakan jalinan silaturahmi dan kekeluargaan di antara anggota dan pengelola. Dan yang terakhir, penggadaian Islam di antara lembaga keuangan non-bank adalah penggadaian lembaga ini juga bergerak di bidang keuangan tetapi tidak menggunakan pola dan sistem perbankan. Gadai artinya menjadikan barang atau benda berharga sebagai suatu jaminan utang dan dapat dijadikan alat pembayaran utang tersebut jika dalam batas waktu yang disepakati tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjaminya. Barang-barang yang dapat digadaikan harus berupa benda yang berharga, tahan lama, dapat disimpan dan memiliki ekonomi seperti emas, perak, tanah, rumah maupun kendaraan. Dasar hukum penggadaian sebagai lembaga keuangan non-bank adalah mubah boleh di zaman Rasulullah. Sistem penggadaian ini telah dikenal, bahkan Rasulullah sendiri pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk keperluan hidup keluarganya. Penggadaian dalam Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Syarat penggadaian dalam Islam antara lain sebagai berikut. A. Kedua belah pihak melakukan tindakan hukum gadai atas kesadaran sendiri dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. B. Barang yang digadaikan adalah yang menjadi milik penuh pihak nasabah gadai, bukan barang yang masih dalam sengketa atau dalam penguasaan orang lain. C. Memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pihak penggadaian. Rukun penggadaian yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. A. Kedua belah pihak yaitu penggadai yang menggadaikan. B. Barang yang digadaikan sebagai jaminan. C. Barang atau uang yang dipinjamkan. D. Ijab kabul. Selain penggadaian yang termasuk lembaga keuangan non-bank adalah koperasi. Jenis usaha keuangan sistem koperasi ini jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bank itu sendiri. Namun koperasi yang dapat dikatakan maju dan berkembang jumlahnya masih terbatas, apalagi koperasi yang berdasarkan syariat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.